Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hana Entertainment, pusatnya informasi, hiburan, dan ilmu pengetahuan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semua dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu-waktu senggang kalian. Pada kali ini saya akan memberikan spoiler film yang cukup spesial yang berjudul Life of Pi, di mana film ini rilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan sesuatu hal yang jarang sekali dibahas. Saya hanya melihat beberapa film yang membahas tentang tema seperti ini atau pencarian ketuhanan. Ada Life of Pi ini dan satunya lagi Elijah itu. Mari tanpa berlama-lama lagi kita langsung bahas film ini. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai pada spoiler filmnya, tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada kalian semua bahwa menonton film secara langsung memberikan kesan yang lebih maksimal. Baik, kita langsung saja mulai pada spoiler filmnya. Film ini dibuka dengan percakapan antara seorang penulis yang penasaran dengan masa lalu Pi Patel, yang konon namanya melegenda di antara para pelaut. Sang penulis penasaran dengan asal-muasal nama Pi Patel itu tadi. Ia mengira nama Pi diambil dari salah satu simbol matematika yang bernama Pi. Namun Pi menjelaskan bahwa sebenarnya namanya berasal dari nama sebuah kolam renang paling indah di Paris, Prancis, yaitu Piscine Monitor. Seiring berjalannya waktu, Pi muda beranjak masuk sekolah dengan memiliki nama yang aneh dan menjadi pelesetan teman-temannya dengan dipanggil dengan pising atau berarti kencing. Pi muda mulai kesal dan mencari akal agar pada tahun berikutnya saat kenaikan kelas 6, Pi muda mempersiapkan diri saat memperkenalkan masuk kelas baru. Dia berupaya keras menghafal desimal belakang koma hingga 100 digit dari angka Pi itu sendiri, sehingga itu membuat seluruh sekolah takjub dan image-nya berubah menjadi Pi yang hafal nilai bilangan Pi hingga 100 digit di belakang koma. Ini harusnya menjadi contoh bagi kita. Saat kita dibully itu kita tidak ngedrop lalu marah-marah, tetapi kita membuktikan ada sisi yang bisa kita tunjukkan kepada mereka. Luar biasa sekali. Cerita berlanjut saat sang penulis novel menceritakan bahwa dirinya sedang bersedih karena novel yang dia buat tiba-tiba tidak mampu dia lanjutkan karena ia kehilangan inspirasinya, dan akhirnya dia pun membuang novelnya. Saat dirinya sedang murung, sang penulis novel akhirnya ketemu dengan pamannya Pi dan merekomendasikan bahwa Pi memiliki kisah yang luar biasa yang mampu membuat sang penulis novel mempercayai akan adanya Tuhan. Ini tadi yang saya sebutkan tadi. Pokok film ini adalah pencarian seorang terhadap Tuhannya. Lalu melanjutkan kisah hidupnya. Dia menceritakan bahwa dirinya lahir di keluarga yang terbilang modern. Ayahnya mendirikan kebun binatang di Taman Botani pusat kota, dan ibunya adalah seorang ahli tumbuhan. Si penulis novel terkejut saat melihat Pi berdoa dan berucap amin sebelum mulai makan. Karena menurutnya, si penulis novel tadi, umat agama Hindu tidak pernah mengucapkan kata amin. Lalu Pi menjawab, kita tidak akan mengenal Tuhan sebelum ada yang mengenalkannya. Pi bercerita saat kecil dia pertama kali dikenalkan dengan konsep ketuhanan oleh ibunya, yakni agama Buddha dengan jutaan dewa yang mereka sembah. Namun di waktu yang bersamaan, terkuak bahwa ayah Pi merupakan seorang ateis karena masa lalunya. Lalu kemudian Pi mengenal Katolik saat berusia 12 tahun. Dan karena Pi merupakan anak yang mudah penasaran, apalagi tentang masalah ketuhanan, dia juga tertarik dengan agama Islam. Jadi Pi muda bisa dibilang mempercayai atau memeluk 3 agama sekaligus, sampai ayahnya sendiri menegurnya. Karena menurut ayahnya, mempercayai 3 agama sekaligus sama saja tidak mempercayai satupun. Tapi menurut Pi itu sah-sah saja, karena menurutnya iman ibarat rumah dengan banyak kamar. Bagaimana menurut kalian? Silahkan nanti di komen ya. Pi lalu melanjutkan kisah pertemuan pertama kalinya dengan Richard Parker, yaitu salah satu harimau di kebun binatang milik ayahnya. Ya, si Richard Parker ini adalah seekor harimau. Pi yang penasaran mengajak kakaknya untuk melihat Richard Parker secara langsung di kebun binatang. Namun aksi mereka ketahuan oleh ayahnya. Dan karena ayahnya marah setelah mengetahui itu, lalu ia memperingatkan akan bahayanya dekat dengan seekor harimau dan menunjukkan kepada kedua anaknya keganasan seekor harimau dengan cara menaruh seekor kambing di kandangnya. Atas kejadian itu, alhasil Pi pun takut, dan hal tersebut memengaruhi hidupnya untuk tidak penasaran lagi dan membuat hidup yang tidak bergairah lagi seperti dulu. Hingga pas suatu saat Pi bertemu dengan seorang wanita bernama Anandi.
di sebuah kelas tari dan wanita itu membuat Pi penasaran. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun dekat. Di tengah kedekatan mereka, Pi lalu mendapatkan kabar buruk bahwa keluarganya terpaksa meninggalkan India karena suatu hal dan mereka memutuskan untuk pindah ke Kanada dengan menjual seluruh hewan di kebun binatang ayahnya ke Amerika Utara untuk memulai hidup baru di Kanada. Sebelum pergi meninggalkan India, Pi sempat mengucapkan selamat tinggal kepada Anandi dan berjanji akan kembali suatu hari nanti. Akhirnya Pi dan keluarganya pun pergi meninggalkan India. Di tengah perjalanan di dalam kapal terjadi konflik kecil antara ibu Pi yang seorang vegetarian dengan koki di kapal yang pada akhirnya membuat keluarga Pi hanya diberi makan nasi saja untuk makan. Lalu setelah beberapa hari perjalanan mereka, sampailah kapal di atas Palung Mariana, palung terdalam di muka bumi. Di saat yang sama terjadi badai dan hujan yang sangat lebat. Di saat itu pula Pi terbangun dan berniat keluar dari kapal. Ia kegirangan merasakan badai yang saat itu sedang berlangsung dan berteriak menginginkan badai yang lebih besar dan lebih kencang lagi. Nantang Tuhan, ini tangan Tuhan. Lalu Tuhan pun menjabani pemerintahannya. Seketika situasi pun berubah menjadi kacau, badai semakin ganas, ombak semakin tinggi. Pi yang mulai khawatir lalu masuk ke dalam kapal untuk membangunkan keluarganya. Saat masuk, ternyata air sudah memenuhi seisi ruangan di kapal tersebut. Lalu Pi keluar lagi dan melihat situasi sudah semakin kacau balau. Pi diarahkan oleh kru kapal untuk melompat ke skoci untuk menyelamatkan diri. Di saat situasi kacau itu, muncul jerapah yang tiba-tiba melompat ke atas skoci yang dinaiki Pi dan skoci itu pun jatuh dan membuatnya semakin menjauh dari kapal. Di atas skoci yang terombang-ambing oleh ganasnya ombak, Pi sempat melihat ada sesuatu yang bergerak di perairan. Ia pun berinisiatif untuk menolongnya. Saat diangkat ternyata sosok itu adalah Richard Parker, sang harimau. Seketika Pi pun kaget, namun Richard Parker akhirnya berhasil masuk ke skoci. Dan Pi yang kaget sampai menceburkan diri ke dalam laut karena ketakutan melihat pemandangan mengerikan kapal yang ditumpangi oleh keluarganya terbalik dan tenggelam masuk menuju Palung Mariana. Keesokan harinya situasi badai sudah semakin tenang. Pi bergelantungan di ujung skoci menghindari agar tidak dimangsa oleh Richard Parker. Setelah itu, saat dia sedang mencoba untuk menghindari, dari dalam skoci malah muncul lagi Hari si Hyena. Pi pun langsung menghindar sambil memegang dayung mempersenjatai dirinya. Wajar saja, siapa yang tidak takut ketika kita berada dalam kondisi tersebut. Pi pasti takut menjadi mangsa hiena, ditambah lagi Richard Parker si harimau juga ada di situ. Pi lalu kembali bergelantung di ujung skoci. Tak lama kemudian dari kejauhan terlihat Orange Juice, si orang hutan, terombang-ambing di ombak di atas tumpukan pisang mendekati skoci milik Pi. Di tengah lautan sendirian, ditemani sejumlah hewan di atas skoci, Pi pun kebingungan berteriak-teriak. Siapa tahu ada yang mendengar, padahal jelas tidak mungkin ada yang mendengar, dan itu adalah tindakan yang sia-sia saja. Yang ada malah teriakan Pi tadi membuat si hyena keluar dari balik skoci dan menyerang Pi. Hari pun berganti malam. Merasa gagal menyerang Pi, saking laparnya si hyena berbalik menyerang zebra dan kemudian mencapik-capik si zebra itu. Zebra pun akhirnya mati. Melihat orang tua yang mabuk laut, kemudian Pi teringat akan perbekalan di setiap skoci. Lalu ia pun membuka kotak perbekalan skoci yang isinya perlengkapan bertahan hidup di tengah laut dan beberapa kotak makanan. Kemudian Pi merakit sejumlah kotak dengan dayung menjadi sampan kecil. Di saat Pi mempersiapkan sampan kecilnya, muncul lagi si hyena kembali memakan bangkai zebra. Dan tak hanya bangkai zebra, si hyena malah juga menyerang si orang hutan tadi dan membunuh orang hutan itu. Merasa marah, berniat memberi pelajaran kepada si hyena, tak disangka-sangka tiba-tiba lompat dari dalam skoci si harimau alias Richard Parker menerkam si hyena dan seketika membunuh si hyena saat itu juga. Melihat Richard Parker keluar dari kandang, Pi pun semakin ketakutan. Langsung mendorong sampan dan menaikinya menjauhi dari skoci yang berisi Richard Parker. Di saat Richard Parker tidur, Pi mengendap-endap masuk ke skoci untuk mengambil makan dan minum di kotak persediaan. Kemudian, ternyata Richard Parker terbangun dan mencoba menyerang Pi. Namun, untung saja si Pi ini berhasil kabur. Hari pun berganti malam, dengan Pi di sampan kecilnya dan Richard Parker berada di atas skoci. Keesokan harinya, saat sendirian, Pi menulis di secari kertas tentang apa yang dialami dan masukkannya ke dalam kaleng dan dilemparkan ke dalam lautan.
dengan harapan ada kapal lain atau nelayan menemukannya. Ini menjadi tindakan yang sia-sia, tetapi pada posisi seperti itu, satu-satunya hal yang bisa membuat kita waras dan sadar adalah harapan. Dan Pi mengetahui itu, dia terus-menerus mencoba membangun harapannya. Hari-hari dia lalui dengan membaca buku panduan survival di tengah laut yang dia dapat dari kotak persediaan. Nah, hari demi hari dilalui dengan minum air hujan dan makan makanan persediaan dengan porsi yang sama di atas sampan dan Richard Parker di atas koci. Di dalam pun buku panduan survival terdapat tulisan langkah-langkah yang dapat dilakukan saat terdampar di koci bersama binatang buas. Lalu Pi pun mencoba mempraktekkan panduan itu, meskipun tentu teori tidak akan selalu berjalan semulus dengan realita. Meskipun begitu, Pi tidak menyerah. Dia tetap mencoba setidaknya untuk menjinakkan Richard Parker, dari memberi minum sampai mencoba memancingkan ikan untuk memberi makan Richard Parker, daripada nantinya dia sendiri yang dimakan gitu oleh Richard Parker. Saat Pi sibuk memancing, ternyata Richard Parker memperhatikan banyak ikan yang berenang di bawahnya. Saking laparnya, Richard Parker langsung terjun mencoba menangkap ikan itu, namun gagal. Nah, Richard Parker pun berbelok menuju Pi. Pi yang ketakutan akhirnya mendekati Skoci dan naik ke atas Skoci. Sekarang posisinya terbalik. Pi yang di atas Skoci dan Richard Parker yang berenang di bawah. Saat ini Pi sudah menguasai Skoci dan mengambil kapak bermaksud menyingkirkan Richard Parker. Pi lalu kasihan melihat Richard Parker yang kedinginan dan tak mampu naik ke atas Skoci. Lalu Pi pun berubah pikiran dan mencari cara membantu Richard Parker naik ke dalam Skoci, dan Pi kembali menghindar dengan sampan kecilnya. Berikutnya, Pi berhasil menangkap satu ikan berukuran cukup besar dan langsung memberikan kepada Richard Parker yang berada dalam Skoci. Lalu malam harinya muncul pemandangan yang indah dengan ribuan ubur-ubur bercahaya di dalamnya. Di saat Pi sedang menikmati pemandangan itu, tiba-tiba muncul ikan paus besar dari dalam samudera. Melompat dan gelombangnya melemparkan Pi ke dalam air beserta seluruh perbekalan miliknya. Alhasil semua perbekalan itu ambyar berceceran di dalam samudera. Siangnya, di saat lapar, tiba-tiba muncul ribuan ikan terbang Indosiar yang bermigrasi melewati Skoci. Dan Richard Parker kemudian mendapatkan satu ikan cukup besar. Pi pun menghampiri mereka dan terjadilah perebutan ikan besar tersebut antara Pi dan Richard Parker. Pada momen ini Pi akhirnya mampu menaklukkan Richard Parker. Pi pun memakan ikan besar itu dan Richard Parker memakan ikan terbang kecil-kecil yang pada akhirnya Pi mampu menaklukkan Richard Parker. Berikutnya, saat melihat kumpulan lumba-lumba berenang, dia melihat ada sebuah kapal di kejauhan. Dia pun langsung senang menembakkan flare gun, namun ternyata sia-sia. Kapal itu tidak melihatnya. Lalu datang lagi cobaan berikutnya, yaitu kembali datangnya badai menghampiri. Mereka pun mempersiapkan diri, namun tetap saja badai itu membuatnya Pi dan Richard Parker berusaha payah menghadapi hantaman ombak. Di saat badai mulai berlalu, dan momen ini membuat Pi dan Richard Parker semakin dekat. Di saat terbangun dari tidur, ternyata Skoci sudah bersandar di sebuah daratan. Pi langsung semangat menghampirinya dan memakan tumbuhan yang ada di sana. Semakin ke tengah pulau, ternyata terdapat ribuan meerkat yang hidup di sana. Dan tentu saja, Richard Parker pun mendapat banyak suplai makanan. Pi pun mempersiapkan tempat tidur di atas pohon di pulau itu. Namun pada malam harinya, ia menyadari suatu hal, bahwa ternyata seluruh pulau merupakan organisme karnivora raksasa, di mana di siang hari menyediakan air tawar, namun di malam hari berubah menjadi asam dan mencerna binatang yang ada di dalamnya. Menyadari keadaan tersebut, keesokan harinya ia pun memutuskan meninggalkan pulau itu dan mempersiapkan perbekalan dan suplai makanan untuk Richard Parker, lalu melanjutkan perjalanannya kembali. Singkat cerita, kemudian Pi berhasil mencapai daratan Meksiko dengan susah payah, dan sisa tenaga yang dia miliki akhirnya dia berhasil menyeret Skocinya menuju pinggiran pantai. Dia pun tergeletak lemas di atas tumpukan pasir, dan Richard Parker akhirnya turun dari Skoci dan pergi masuk ke dalam hutan, meninggalkan Pi pada momen itu. Hal tersebut merupakan momen terakhir Pi melihat Richard Parker. Pada saat ini saya benar-benar tersentuh bagaimana saat kita menghabiskan berbulan-bulan waktu bersama seekor hewan yang sudah kita anggap menjadi teman bertahan hidup sendiri, kemudian kita ditinggalkan. Pi kemudian ditemukan oleh penduduk lokal dan dibawa ke rumah sakit.
Di rumah sakit, Pi ditemui oleh 2 orang utusan pemilik kapal kargo yang karam tadi dan menanyakan tentang kejadian yang telah menimpa Pi. Namun ketika Pi menceritakan cerita aslinya, mereka tidak percaya akan kisah yang diceritakan Pi itu. Lalu Pi pun menceritakan alternatif kisah lain, tanpa hewan, tanpa harimau, tanpa zebra, tanpa orang utan, dan tanpa pulau mengapung yang memakan organisme di atasnya. Dan cerita itulah yang menurut mereka cerita yang paling memungkinkan terjadi. Pi mengakhiri ceritanya dengan menyerahkan kepada penulis novel untuk mempercayai cerita yang mana, yang ada hewan-hewannya tadi atau yang versi alternatif yang tidak ada hewannya. Dan film pun selesai. Seperti biasa, saya akan memberi tanggapan atau pandangan terhadap film ini. Film ini cukup menarik dari dalam visualnya, storytellingnya, dan bahkan pemilihan musiknya. Dan tentu saja, film ini mengajarkan kepada kita bahwa rasa penasaran kita harus ada batasnya. Seperti Pi yang penasaran terhadap Richard Parker, kita harus mengetahui bahwa Richard Parker adalah tetap seorang hewan buas. Jadi rasa penasaran kita harus ada batasnya. Dan kita juga diberikan pemahaman bahwa rasa penasaran akan memandu kita menuju kebenaran sejati. Bagaimana Pi mempercayai atau mempertanyakan tentang kebenaran dan hakikat agama. Lalu bagaimana ketika 2 makhluk hidup bertahan hidup bersama meskipun berbeda spesies antara manusia dan harimau. Ketika kedua-duanya ini merasa dalam nasib yang sama, keduanya akan semakin dekat dan membuang sisi spesies mereka masing-masing. Maka ini mengajarkan bahwa rasisme itu sangat tidak masuk akal dan tidak boleh terjadi hingga kini. Mungkin cukup sekian dari saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.